Shalom, murid Kristus dikasihi, disertai selamanya. Kita jumpa dalam fellowship murid Kristus. Tema kita adalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Adam. Kita tahu bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambarnya sendiri. Sebagai bukti kasih Tuhan, bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dan semuanya baik, bahkan sungguh amat baik disediakan bagi Adam di Taman Eden. Lalu Tuhan berfirman kepada Adam bahwa semua buah pohon yang ada di Taman Eden boleh mereka makan dengan bebas, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan sekali-kali dimakan, sebab ketika mereka makan, mereka pasti mati. Namun Adam memakannya. Dan apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu? Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan. Yang pertama, usaha atau perbuatan manusia untuk menutupi dosanya. Usaha dan perbuatan manusia untuk menutupi semua kelemahan dan kekurangannya. Apa yang dilakukan Adam? Menyemat daun ara untuk membuat pakaian bagi dia dan bagi Hawa. Kelihatannya apa yang dilakukan adalah baik untuk menutupi dosanya, tetapi sama sekali tidak benar, karena usaha dan perbuatan manusia tidak akan pernah bisa menutupi dosa. Lalu apa yang harus dilakukan? Tuhanlah yang bertindak. Sehingga di dalam Kejadian pasal 38, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Yang kedua adalah bahwa Adam bersembunyi terhadap Tuhan. Bersembunyi terhadap Tuhan di antara pohon-pohon. Keagamaan kita bisa membuat kita bersembunyi terhadap Tuhan dengan segala usaha kita, dengan segala perbuatan kita, dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, sepertinya bisa menutupi semua dosa kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang salah, karena tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk menutupi segala dosanya. Namun lagi-lagi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Adam. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam? Di dalam Kejadian 39, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Waktu Adam belum berdosa, Tuhan mengasihi. Ya, kita tentu tahu. Tapi mungkin pemikiran kita bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berubah, tidak lagi mengasihi dia. Atau mungkin Tuhan menghukum, Tuhan marah kepada Adam. Tapi lihat sobatku, apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam. Tuhan datang mencari dan memanggil Adam. "Adam, di manakah engkau? Aku mengasihimu. Aku tetap mengasihimu." Itu yang mau disampaikan Tuhan kepada Adam. Jadi saudara, apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencari kita. Tuhan tetap memanggil kita. Dengarlah Tuhan. Jangan lari dan jangan bersembunyi dengan segala usaha perbuatan kita. Tapi tetaplah dengarlah suara Tuhan, bahwa Tuhan yang mengasihi kita. Selanjutnya, di dalam ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang.
firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tidak menyatakan bahwa Adam telanjang. Walaupun Tuhan tahu bahwa memang Adam telanjang. Tuhan tidak menghakimi Adam bahwa Adam telah berdosa. Walaupun Tuhan tahu Adam telah berdosa. Namun Adamlah yang mengatakan, aku telanjang, lalu aku takut. Akibat dosa, takut, malu. Kenapa dia takut? Karena dia fokus kepada dirinya. Ya, Adam tidak fokus lagi kepada kasih Tuhan. Dia tidak fokus lagi bahwa Tuhan mengasihi dia, tapi dia melihat dirinya. Aku tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Kalau hanya fokus kepada ketidaklayakan kita, kita tidak mendapatkan apa-apa. Akan semakin menjauh dari Tuhan. Awalnya Adam itu sangat fokus kepada kasih Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan yang menyertai dia. Tapi setelah tertipu oleh iblis, dia fokus kepada dirinya sendiri. Bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia, Tuhan sudah mengasihi dia. Tidak. Semua hal ini adalah akibat dosa yang telah terjadi dalam Adam. Bahkan sampai saat ini bagi manusia. Ingat, dari Tuhan tidak ada yang berubah. Sekali lagi, dari Tuhan tidak ada yang berubah. Dia yang mengasihi tetap mengasihi. Dia menyertai tetap menyertai. Tapi ada manusia, saudara dan sayalah yang berubah. Kitalah yang telah memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam kitab Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaruan akal budimu, supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, mengerti mana yang benar, mengerti mana kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah menyelamatkan kita, yang benar adalah Tuhan mengasihi kita. Jadi saudara, inilah yang terjadi bagi manusia. Selanjutnya, di dalam Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Langkah awal yang dilakukan Adam tadi ketika dia jatuh dalam dosa adalah melakukan sebuah perbuatan untuk menutupi dosanya, ketelanjangannya. Tapi itu bukanlah hal yang benar, sebab perbuatannya tidak akan pernah bisa menutupi. Itu sebabnya Tuhan lagi-lagi membuktikan kasih-Nya kepada Adam. Apa yang dilakukan Tuhan sangat jauh berbeda dengan yang dilakukan Adam. Kalau Adam membuat pakaian dari daun ara, namun Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang. Artinya apa? Ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sehingga Tuhan tidak sekedar memberikan pakaian itu, tapi Tuhan sendiri yang mengenakan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Tuhan yang mengenakan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Artinya apa? Tuhan yang mengenakan kekudusan, Tuhan yang mengenakan kebenaran, Tuhan yang mengenakan pengampunan kepada Adam. Sebab korban binatang yang diambil kulitnya itu adalah melambangkan di mana sang anak domba Allah akan dikorbankan di kayu salib menjadi tebusan bagi seluruh dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi walaupun Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi Adam, namun konsekuensinya tetap harus diterima oleh Adam. Saudara, kalaupun kita jatuh, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi saudara harus ingat, konsekuensi kejatuhan dan perbuatan kita tetap kita terima akibatnya. Namun tetaplah memandang kepada Tuhan. Tuhan tetap mencari saudara, dan Tuhan tetap memanggil saudara dan berkata, aku mengasihimu. Jalan terbaik adalah terimalah kasih Tuhan dalam kehidupan saudara.
Bagi kita sekarang, karena kita ini adalah keturunan Adam, dan saudara harus tahu di dalam Adam kita telah dilahirkan dalam dosa. Itu sebabnya saudara dan saya harus keluar dari Adam yang pertama yang telah gagal di Taman Eden, dan berpindah kepada Adam yang akhir yang datang dari sorga. Itulah Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 5:17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh dosa satu orang itu, Adam maut telah berkuasa. Semua manusia akan masuk neraka dan binasa. Tetapi oleh Yesus Kristus yang kudus dan yang benar, yang telah mengorbankan nyawanya, maka saudara dan saya yang telah percaya kepada Dia, kita menerima kasih karunia, bahkan kelimpahan kasih karunia. Kita menerima kelimpahan kasih karunia di dalam Kristus, dan kita menerima anugerah kebenaran. Ya, kita menerima anugerah kebenaran, diampuni, dibenarkan, dikasihi, disertai. Itulah murid Kristus, saudara. Menerima kelimpahan kasih karunia, menerima anugerah kebenaran. Jadi bukan usaha perbuatan kita yang membenarkan kita, tapi kebenaran Kristuslah yang membenarkan kita. Sehingga kita hidup berkuasa. Adam awalnya berkuasa di bumi. Sekarang saudara, di dalam Kristus kita berkuasa. Kita memerintah bersama dengan Kristus. Di dalam apa? Di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerah kebenarannya. Ketika kita menerima kasih Tuhan, maka sadarlah bahwa kita sebagai murid Kristus selalu dikasihi dan selalu disertai. Saudara dibawa terus bertumbuh, mengenal Dia dengan benar, sehingga bukan lagi perbuatan usaha agamawi yang kita tonjolkan, tetapi kasih Tuhan yang sudah menerima kita, sehingga kita boleh hidup tinggal di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.